Mana Pak? Ada panik? Penggeledahan yang dilakukan di Jakarta ternyata seperti yang kita lihat ini. Nah, penyidik juga merasa bahwa terkejut ya, karena menemukan banyak sekali uang ya, ada sekitar 920 miliar lebih seperti tadi yang sudah diterangkan ya nih, dan ada juga logam mulia, kalau di total sekitar 51 kilogram. Sesuai keterangan penyidik tadi, ini sejak tahun 2012 ya sampai 2022. Nah, cuma yang bersangkutan lupa bahwa ini diperoleh dari pengurusan beberapa perkara. Pak Marwar sendiri selama kurang lebih 40 tahun Pak berkecimpung baik itu sebagai hakim pengadilan. Bapak pernah juga mendapatkan tawaran suap ataupun gratifikasi untuk merubah vonis? Saya kira bukan hanya merubah vonis, menyatakan vonis misalnya yang tidak wajar itu pasti itu ada. Tentang apakah ada pihak lain yang terlibat ya kita nggak tahu. Yang tahu penyidik. Barang bukti uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan lebih dari 50 kg emas dalam dugaan makelar kasus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar membuat kita terbelalak. Kami mengupasnya dalam catatan jurnalis. Praktik maklar kasus kembali terungkap ke permukaan setelah nama Zarof Rikar, ex-pejabat Mahkamah Agung, ditangkap oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Ditemukan setidaknya ada uang senilai 1 triliun rupiah dan juga emas seberat 51 kg di kediaman Zarof Rikar. Diduga hal tersebut didapatkan Zarof ketika melakukan permufakatan jahat di lembaga peradilan. Zarof Rikar diduga melakukan perannya sebagai maklar kasus selama menjabat sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung sejak tahun 2012 hingga 2022. Zarof juga pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Dirjen Badilum pada tahun 2020. Jabatan yang seharusnya amanah justru dijadikan celah berlakunya rasuah. Penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindyo bersama Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, jadi gerbang terungkapnya jaringan makelar kasus yang dikendalikan oleh Zarof Rikar. Ketiga hakim serta pengacara Ronald Tanur ditangkap pada 23 Oktober 2024. Hasil barang bukti Kejagung berhasil menyita 20 miliar rupiah terkait dugaan suap dan gratifikasi demi pembebasan Ronald Tanur. Dalam perkara ini, terdakwa Ronald Tanur telah diputus bebas oleh majelis hakim yang terdiri dari ED, HH, dan M. Kemudian penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tanur tersebut diduga ED, HH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LS. Terhadap keempat perkara tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan. Dari perkembangan perkara 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, nama Zarof Rikar muncul ke permukaan sebagai tersangka. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZN
mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur. Nah, penyidik juga merasa bahwa terkejut ya, karena menemukan banyak sekali uang ya, ada sekitar 920 miliar lebih seperti tadi yang sudah diterangkan ya nih, dan ada juga logam mulia, kalau di total sekitar 51 kilogram. Lisa Rahmat diketahui menghubungi Zarov untuk membantu melobi ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memegang perkara Ronald Tanur. Pihak Ronald Tanur disebut memberi uang pelicin senilai 6 miliar rupiah pada Zarov. Atas jasa Zarov inilah Ronald Tanur mendapatkan vonis bebas pada Juli 2024 lalu. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut di atas. Gimana bang? Gimana bang? Pendapatnya? Komentarnya gimana bang? Dengan bebas merasa dirugikan atau gimana bang? Merasa ada yang janggal dengan putusan bebas Ronald Tanur, Kejaksaan tak tinggal diam. Akhirnya langkah kasasi pun diambil oleh Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung juga ambil porsi, caranya dengan melakukan pemberhentian sementara pada 3 hakim yang memutuskan bebas pada Ronald Tanur. Tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi penyidik sudah lama mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang membolehkan Ronald Tanur, yang kita tahu semua menjadi polemik di masyarakat luas. Kemudian dari sana kami melakukan verifikasi di lapangan secara tertutup. Kita menemukan bukti-bukti yang menurut kita cukup kuat sehingga kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Terhadap 3 orang hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara. Di satu sisi, profesi hakim jadi sorotan karena adanya tuntutan untuk kenaikan gaji dan juga tunjangan yang kemarin dilakukan oleh sejumlah hakim bahkan berakhir di DPR RI. Tapi, apa yang dilakukan oleh Zarov Rikar yang juga menyeret 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya justru mencoreng perjuangan yang telah dilakukan. Pendapatan kami seperti ini sangat rentan. Teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor, atau the state versus the people. Itu sangat susah. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Tim catatan jurnalis mendatangi Hakim Agung Yanto, juru bicara Mahkamah Agung, untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Ulasannya usai jeda. Yang menggegerkan publik kan juga soal barang bukti yang disita, Pak. Ada uang senilai hampir 1 triliun dan juga emas seberat 51 kg. Untuk pejabat tinggi ataupun pejabat Mahkamah Agung, jumlah ini mengagetkan tidak, Pak?